Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, kembali lagi bersama Pondok Iqra. Di pelajaran kali ini kita akan membahas lanjutan daripada idgham ya, tajwid hukum idgham. Perhatikan idgham ya. Idgham itu terbagi pada dua bagian ya. Yang pertama ada idgham biguna. Perhatikan, yang pertama ada idgham biguna. Nah, jadi yang pertama ada idgham biguna ya. Huruf idgham biguna itu ada 4 huruf ya, jadi jumlahnya ada 4 huruf. Yang pertama nun, yang kedua mim, yang ketiga waw, dan yang keempat ya. Sekali lagi, idgham biguna itu jumlah hurufnya ada 4 huruf, nun, mim, waw, dan ya. Pengertian daripada idgham biguna, idgham itu memasukkan ya, memasukkan suara nun sukun dan tanwin. Dan pengertian biguna itu disertai dengan dengung. Berarti selain dimasukkan nun sukun dan tanwin tersebut pada huruf idgham, itu harus ada gunahnya atau ada dengungnya ya, seperti itu. Yang kedua ada idgham bila gunah. Perhatikan, idgham bila gunah ya. Yang kedua ada idgham bila gunah. Jumlah idgham bila gunah yaitu ada 2 ya. Yang pertama huruf lam dan yang kedua ro ya. Jadi jumlah idgham bila gunah itu ada 2. Yang pertama huruf lam dan yang kedua huruf ro. Baik, sekarang pengertiannya ya. Pengertian daripada idgham bila gunah, idgham itu memasukkan nun sukun dan tanwin ya apabila berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Idgham bila gunah berarti memasukkan huruf nun sukun dan tanwinnya itu tidak disertai dengan gunah. Jadi hanya sekedar ditasdidkan atau dimasukkan saja ya. Jadi tanpa ada gunahnya, tanpa didengungkan, seperti itu ya. Baik, sekarang kita ke contohnya ya. Di antaranya yaitu yang pertama ketika berhadapan dengan nun ya. Perhatikan. Jadi dari segi keterangannya itu sama-sama ya. Jadi sama-sama nun sukun dan tanwin ya. Jadi sama-sama nun sukun dan tanwin. Untuk idgham biguna, jadi bila mana ada nun sukun atau tanwin lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham biguna yang 4 ya, baik itu berhadapan dengan nun, mim, waw atau ya, maka selain dimasukkan itu harus ada gunahnya. Seperti itu ya contohnya. Contohnya seperti lan nasbiro. Di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan huruf idgham nun ya, yang pertama ini. Sekaligus termasuk idgham biguna. Nah, maka selain memasukkan nun sukun ke nun yang kedua, itu harus ada gunahnya. Contohnya lan nasbiro. Jadi harus ditahan dulu ya. Panjang daripada gunah tersebut baik 2 atau 3 harokat ya. Lan nasbiro. Jadi tidak cukup hanya ditasdidkan saja. Tidak cukup lan nasbiro. Jadi harus ada gunahnya ya. Karena nun tersebut itu termasuk idgham biguna. Lan nasbiro, seperti itu.
Contohnya lagi, wa man ma'ahu. Nah, di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham yaitu huruf mim ya di sini. Sekaligus termasuk idgham bigunah. Nah, maka selain memasukkan nun sukun ke mim, itu harus ada gunahnya. Contohnya wa man ma'ahu. Jadi ditahan dulu ya. Ditahan sambil didengungkan 2 atau 3 harokat. Wa man ma'ahu, seperti itu. Contohnya lagi, wa min waraihi. Perhatikan nun sukun lalu berhadapan dengan huruf idgham wawu ya. Nah, maka suara nun sukun tersebut itu harus dimasukkan ke huruf wawunya, wa miu. Namun di sini huruf wawu tersebut itu termasuk idgham bigunah. Nah, maka selain dimasukkan atau selain memasukkan nun sukun ke huruf wawu, itu harus ada gunahnya. Jadi ditahan dulu ya, 2 atau 3 harokat. Wa min waraih, wa min waraih, seperti itu. Selanjutnya, wa may ya'mal. Nun sukun berhadapan dengan salah satu huruf idgham yaitu huruf ya ya. Sekaligus huruf ya ini termasuk idgham bigunah. Maka selain memasukkan nun sukun ke huruf ya, itu harus ada gunahnya. Jadi ditahan dulu ya, 2 atau 3 harokat. Wa may ya'mal. Jadi tidak dibaca wa may ya'mal. Tidak cukup hanya ditasydidkan saja ya. Jadi harus ada gunahnya. Ditahan dulu 2 atau 3 harokat. Wa may ya'mal, seperti itu. Baik, sekarang kita ke contoh idgham bila gunah. Jadi memasukkan nun sukun atau tanwin itu tanpa ada gunah ya. Jadi cukup ditasydidkan saja tanpa harus ditahan atau tanpa ada gunahnya, seperti itu ya. Contohnya silakan diperhatikan. Min ladunka. Di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham yaitu huruf lam di sini ya. Dan huruf lam ini termasuk idgham bila gunah. Nah, jadi memasukkan nun sukun ke huruf lamnya itu hanya dimasukkan saja tanpa ada gunahnya, seperti itu ya. Contohnya min ladunka. Jadi tidak ada gunahnya, cukup ditasydidkan saja atau cukup diidghamkan saja, seperti itu ya. Contohnya lagi seperti mir rabbikum. Nun sukun lalu berhadapan dengan huruf ro, huruf idgham ro ya. Dan huruf ro ini termasuk idgham bila gunah. Nah, jadi memasukkan nun sukun ke huruf ro-nya itu tanpa ada gunahnya. Jadi cukup ditasydidkan, cukup dimasukkan ke huruf ro saja, seperti itu ya. Contohnya mir rabbikum. Jadi cukup ditasydidkan saja ya tanpa ada gunahnya, seperti itu. Karena huruf ro ini termasuk idgham bila gunah, seperti itu ya. Nah, baik sahabat semuanya, mungkin untuk contoh itu hanya segitu ya, tidak banyak. Tetapi yang wajib kita ingat atau ketahui yaitu keterangannya. Idgham
terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama idgham bigunah dan bila gunah. Keterangannya, idgham bila gunah yaitu bila mana ada nun sukun. Keterangannya, idgham bigunah yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham bigunah yang 4 ya, nun, mim, waw, dan ya. Nah, maka itu suara nun sukun dan tanwin tersebut harus dimasukkan ke huruf idghamnya itu harus digunakan ya, atau disertai dengan gunah. Jadi ditahan dulu 2 atau 3 harokat. Dan jika nun sukun dan tanwin tersebut berhadapan yaitu dengan idgham bila gunah yaitu huruf lam dan huruf ro ya, maka suara nun sukun dan tanwinnya itu harus dimasukkan atau dimasukkannya ke huruf idgham lam dan ro itu tanpa ada gunahnya. Jadi cukup ditasdidkan saja, seperti itu ya. Baik sahabat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.